Selamat datang kembali di Black Cuan, semoga sehat selalu ya. Baik teman-teman, kali ini update terbaru dan para investor sekarang ini masih dibuat gugup oleh rencana kemungkinan pengumuman dari The Fed tentang kenaikan suku bunga. Ditambah lagi, sekarang ini Rusia, Ukraina masih saja perang. Belum tahu ya kita ini kapan selesainya. Semua isu tersebut itu sedikit banyak ya memang sangat mempengaruhi harga Bitcoin, dan di sini sudah sejak tanggal 10 Maret itu Bitcoin sampai sekarang ini masih saja dia seperti orang yang sedang menderita koma ya di rumah sakit. Datar sedatar-datarnya. Sebelum menuju ke Bitcoin, masih kaitannya dengan perang Rusia Ukraina, negara G7 akan memastikan Rusia tidak dapat menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi. Baik, di sini ada rincian pernyataan dari G7 ya. Itu secara khusus selain langkah-langkah lain yang akan direncanakan untuk mencegah pengindaran, itu kami akan memastikan ya bahwa negara dan elit Rusia itu proksi serta oligarki itu tidak dapat memanfaatkan aset digital sebagai sarana untuk menghindari atau mengimbangi dampak dari sanksi internasional ini. Sektor kripto dari pemantau Departemen Keuangan Amerika Serikat itu juga mencegah ya pengindaran sanksi ini dari Office Foreign Asset Control atau dibaca OFAC. Departemen Keuangan Amerika Serikat juga mengeluarkan panduan itu pada hari Jumat ya untuk menjaga adanya potensi upaya menggunakan mata uang virtual dalam menghindari sanksi dari Amerika Serikat yang dikenakan kepada Rusia. Dan panduan tersebut menekankan bahwa semua orang ya di Amerika Serikat itu dari Amerika Serikat ya harus mematuhi peraturan dari OFAC ini. Dan terlepas dari apakah transaksi dalam mata uang fiat tradisional atau mata uang virtual ya, mereka harus patuh. Big Boss sudah ngomong. Baik. Tetapi apapun nantinya ya teman-teman, semoga rakyat sipil biasa di Rusia dan Ukraina itu semoga selamat ya dari perang serta sanksi ekonomi, karena ya kasihan juga. Sebagai rakyat biasa kan kita tahu lah mereka bekerja dan mengamankan ekonomi keluarga dan harus menghadapi kesulitan ekonomi akibat perang. Dan kita lanjutkan sekarang mengenai Bitcoin ya. Secara khusus di sini ada tweet menarik dari Elon Musk di sini ya. Dia mengatakan, apa pendapat Anda tentang kemungkinan tingkat inflasi selama beberapa tahun ke depan? Ini masih kaitannya dengan The Fed tadi ya. Dan di sini ada yang unik ya, dia direspon langsung oleh Bitcoin Maxi lainnya ya. Ya dari MicroStrategy, namanya Michael Saylor ya di sini. Dia bilang inflasi konsumen di Amerika itu dalam bentuk USD ini akan terus mendekati level tertinggi sepanjang masa, dan inflasi aset akan meningkat 2 kali lipat dari tingkat inflasi konsumen. Mata uang yang lebih lemah itu akan runtuh, dan pelarian modal dari uang tunai, hutang, dan nilai saham ke properti langka itu akan ke Bitcoin itu justru akan meningkat nantinya. Dan balasan yang tidak kalah menarik dari Elon Musk di sini itu juga dari thread yang sama ya. Dia katakan, sebagai prinsip umum bagi mereka yang mencari saran mungkin dari utas ini, katanya dia dari thread tersebut, umumnya lebih baik memiliki barang fisik seperti rumah atau saham di perusahaan, dan itu menghasilkan produk yang bagus daripada Anda pegang dolar di saat inflasi tinggi. Dan saya lanjutkan, katanya si Elon Musk di situ terakhir dia bilang, saya masih punya dan tidak akan menjual Bitcoin, Ethereum ataupun Doge saya, katanya dia. Saya akui ya memang pengaruh dari tweet ya Elon Musk ini sudah pudar, artinya sudah tidak lagi menggerakkan pasar, sebab para traders ataupun investor itu telah semakin dewasa dalam memaknai berita yang muncul dari orang-orang terkemuka atau sekedar influencer di Twitter ya. Tapi makna yang penting dari serangkaian tweet ini itu buat saya itu adalah aset digital seperti kripto ini memang sangat layak ya untuk kita pegang dalam jangka waktu yang cukup lama ke depannya. Dan apakah kalian setuju dengan pendapat Elon Musk ini atau si Michael Saylor di sini? Jangan ragu ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekarang kita ke altcoin ya, Cardano ADA. Cardano tampak siap untuk rebound. Downtrend Cardano ini memang sudah kita bisa kategorikan sudah pada level kelelahan ya. Capek dia lelah, turun ya. Dan sepertinya akan segera mengarah ke pergerakan rebound harganya. Harga Cardano tampaknya tertahan dalam channel paralel ini dan dia terus menurun. Jadi channelnya itu channel menurun ya. Dan ini sudah terjadi sejak bulan September 2021 dan Cardano ini sudah kena reject sejak saat itu, dan ADA ini kecenderungan juga katanya di sini besar sekali ya menurut analisa ini dia akan rebound. Saya berharap sekali ini terjadi dan semoga yang nyangkut-nyangkut itu bisa dijemput. Oke,
Oke, itu jika analisa ini terrealisasi 100%. Dan jika tidak pun ya, teman-teman, saya kira masih ada waktu untuk kita akumulasi sebelum nanti benar-benar akan rebound keras ini terjadi pada Cardano ini. Bahwa rebound keras itu akan terjadi, saya yakin dia akan melewati ATH yang kemarin ya. All time high yang kemarin itu pasti akan dilewati. Ini kan cuma masalah kapan saja, bukan masalah bisa terjadi atau tidak gitu kan. Tapi semoga ya bisa cuan gitu kan. Dan saya yakin yang hold Cardano itu bisa sampai di all time high, dan yang tidak bisa tentu saja orang yang sudah lepas barang. Tapi semoga ya bisa cuan semua di koin-koin lain yang nanti kalian pegang. Kemudian sekarang ini saya sampaikan kepada kalian itu alasan kenapa saya menyatakan bahwa kemungkinan besar Cardano atau ADA ini bisa terus berkembang, bahkan semakin mahal harganya nanti. Ini dari berita Over 500 projects building on Cardano, claims IOHK directors. Jadi lebih dari 500 project itu sudah dibangun di atas jaringannya Cardano, dan ini klaim dari direktur IOHK ya. Tim Harrison, dia merupakan salah satu ya, seorang direktur dari IOHK, mengungkapkan bahwa memang sudah lebih dari 500 project itu sedang dan sudah dibangun di atas jaringannya Cardano, dan mayoritasnya mereka itu seharusnya sekarang ini sudah berada di ruang space NFT ya. Dan saya kutip langsung ya perkataan dari Tim Harrison di sini. Ekosistem Cardano ini terus berkembang dengan sekarang lebih dari 500 project yang dibangun, mulai dari NFT hingga DeFi lending ya, atau peminjaman DeFi, dan juga sudah banyak sekali di sini wallet baru. Dan salut untuk semua tim IOG katanya di sini yang terus memajukan platform, dan ini adalah perjalanan yang luar biasa untuk sampai ke sini. Dan salut juga pujian untuk komunitas developer yang inovatif dan bersemangat yang telah membawa project ini sejauh sekarang ini. Kami benar-benar baru memulai, katanya dia. Ini masih di tahap awal. Dan Harrison juga melampirkan pie diagram ya, atau diagram lingkaran di sini dari project yang diklaim dan di mana mereka berfokus. Dan ini menunjukkan bahwa koleksi dari untuk space NFT itu menyumbang bagian terbesar ya di dalam ekosistemnya Cardano. So, kurang lebih ini sudah 500-an proyek yang sudah ada ya di atas jaringan Cardano, dan masalah harga akan turun atau malah naik, ini rencana saya ya. Saya berencana untuk hold Cardano ini sampai lama. Barangkali sampai bull run yang akan datang lagi nanti. Ya, ini untuk saya pribadi. Tentunya kita semua punya strategi kita masing-masing dalam hal investasi. Ya, semoga kalian tetap cuan selalu saja di koin-koin kalian ya. Amin. Baik, demikian video kali ini. Semoga Cardano segera bisa rebound seperti yang dianalisa tadi. Dan terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.